Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuknya. Ditambah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fihal misbah. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah sebuah lentera, sebuah lampu. Al-misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahul amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati. Segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri, yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami, yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman. Tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri, yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini. Ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar, fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan kita menghayati kandungan isinya. Lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya, dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya.
dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya, inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka. Kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita. Terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat agar kita mudah menjauhinya, dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadri kulubir rijali, thumma nazala al-Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Qur'an. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.